Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Azhar Ansori dengan NIM 2018 11 015. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan materi mengenai tentang analisis pengendalian kecepatan motor DC seri menggunakan diverter dan pengamatan titik saturasi kecepatan. Pada praktikum modul mesin arus searah dan sinkron, saya akan menjelaskan materinya mengenai tentang motor DC seri. Langsung aja kita masuk ke materinya. Motor DC seri. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu motor DC. Motor DC dia adalah sebuah jenis motor listrik yang menggunakan sumber searah atau DC untuk pengoperasiannya. Jadi pada motor DC ini dia mempunyai dua jenis, yaitu berdasarkan jenis magnet dan juga berdasarkan sistem eksitasi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu berdasarkan jenis magnet. Berdasarkan jenis magnet ini ada dua, yaitu elektromagnet dan juga permanen magnet. Kalau dia menggunakan elektromagnet, itu menggunakan belitan atau kumparan yang akan dialirkan arus listrik untuk menghasilkan medan magnetnya. Sedangkan kalau menggunakan permanen magnet, itu menggunakan magnet permanen untuk konstruksinya. Terus jenis yang kedua yaitu berdasarkan sistem eksitasi. Berdasarkan sistem eksitasi ini dia ada dua macam, yaitu separately excited dan juga self excited. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari self excited dan juga separately excited. Jadi self excited itu dia menggunakan satu sumber untuk menghubungkan kumparan armatur dan juga kumparan fieldnya. Sedangkan untuk separately excited itu dia menggunakan dua sumber secara terpisah untuk menghubungkan kumparan armatur dan kumparan fieldnya. Nah, jadi di sini pada gambar yang ini gambarnya tentang self excited karena dia hanya menggunakan satu sumber saja untuk menghubungkan kumparan field dan kumparan armaturnya. Sedangkan untuk dua sumber ini, gambar ini itu separately excited, yaitu dia menggunakan dua sumber secara terpisah untuk menghubungkan kumparan field dan juga kumparan armaturnya. Ya, seperti ini gambarnya untuk penjelasan dari self excited dan juga separately excited. Jadi pada motor DC seri ini dia adalah salah satu jenis motor yang dihubungkan secara seri, yaitu dihubungkan kumparan fieldnya dihubungkan secara seri pada kumparan armaturnya. Jadi motor DC seri ini, kecepatan motor DC seri dapat dikontrol menggunakan pengalih di sirkuit medan motor. Hubungan langsung antara kecepatan motor DC seri ini dan diverter karakteristik kecepatan berdasarkan persamaan turunan telah disimulasikan untuk nilai diverter yang berbeda pada beban yang berbeda. Akhirnya menghubungkan titik jenuh kecepatan pada nilai spesifik diverter dengan beban yang berbeda dan menunjukkan karakteristik torsi motornya. Selanjutnya, motor DC seri ini dia menggunakan sistem penggerak dan digunakan sebagai industri perangkat karena torsi awalnya tinggi dan perubahan arus yang relatif kecil dalam menghadapi gangguan beban. Pada motor DC seri ini biasanya dibuat untuk aplikasi tenaga kuda fraksional. Medan magnet motor DC seri ini dia dihubungkan secara seri dengan rangkaian jangkar. Arus jangkar dan arus medan sama dalam kasus motor seri DC karena hubungan seri di antara keduanya. Kecepatan motor DC ini dapat dikendalikan menggunakan tegangan jangkar variabel dan mengubah arus medan. Kecepatan di mana parameter motor seperti tegangan jangkar yang diterapkan, arus jangkar dan arus medan berada pada kondisi pengenal atau maksimum disebut kecepatan dasar. Umumnya, kecepatan motor DC seri ini di bawah kecepatan dasar dikendalikan dengan memvariasikan tegangan jangkarnya. Nah, selanjutnya motor DC seri ini dia dapat mengontrol kecepatan motor DC
arus medan diubah pada arus jangka tertentu atau beban mekanis yang dikoppel ke porosnya. Untuk melakukannya, hubungan kesetaraan antara arus medan dan arus jangkar karena sambungan seri harus dideviasi dengan cara yang sesuai. Resistansi yang disebut diverter ini atau pengatur medan dapat digunakan dalam hubungan paralel dengan medan hanya untuk memvariasikan arus medan dengan menjaga agar arus jangka tersebut tidak berubah yang bergantung pada beban mekanis yang digabungkan ke poros pada tegangan jangkarnya tertentu yang diterapkan. Nah, selanjutnya di sini ada gambar rangkaiannya. Di sini ada dua gambar rangkaian. Yang ini mengenai semuanya tentang rangkaian ekuivalen untuk motor DC seri. Yang sebelah kiri ini untuk rangkaian ekuivalen pada motor DC seri dalam keadaan yang normal. Yang sebelah kanan ini itu gambar rangkaian ekuivalen pada motor DC seri dalam keadaan yang sudah tunar. Jadi di sini ada namanya resistansi field, induktansi field, induktansi armatur, resistansi armatur, terus ada dua buah kutub positif dan negatif, terus di sini ada resistor atau resistansi armaturnya, terus ada arus armaturnya, ada arus fieldnya, tegangan fieldnya, dan juga ada arus lapangan dan arus armaturnya juga. Di sini dua rangkaian ini mengenai tentang gambar rangkaian ekuivalen untuk motor DC seri. Selanjutnya yaitu ada tabel. Di sini tabelnya itu parameter dan nilai ketetapannya. Parameter dari resistansi armatur atau nilai RA-nya itu dapatnya 0,15 ohm. Terus resistansi fieldnya atau nilai RF-nya itu didapatkan 0,10 ohm. Terus konstan tegangannya atau tegangan konstan KV-nya itu didapatkan 0,7032 volt per ampere RAD per second. Terus tegangan armaturnya yang didapatkan itu 48 volt. Terus arus armaturnya yang didapatkan yaitu 10 ampere. Terus power supply atau daya yang didapatkan yaitu 480 watts. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang grafik pada motor DC seri ini. Nah, di sini ada namanya kecepatan dan juga ada diverter resistansi ohm. Anggap aja diverter resistansi ohm ini dia sebagai torsi atau beban. Jadi, pada gambar grafik ini dia adalah hubungannya antara kecepatan sama torsi itu dia berbanding terbalik, karena pada motor DC seri ini ketika dia di starting atau dijalankan maka kecepatan pada motornya itu dia akan sangat cepat, jadi kecepatannya itu dia akan sangat maksimal, sehingga pada saat motor dijalankan ataupun dihidupkan di starting itu kecepatannya tidak dapat kita kendalikan. Makanya itu diberinya torsi atau diberinya beban agar kecepatan motornya itu dia dapat berkurang secara drastis. Jadi kelebihan dari motor DC seri ini dia torsi awalnya itu sudah tinggi, terus harganya murah, terus kekurangannya itu dia adalah kecepatannya itu harus harus ada beban karena kecepatannya ini sangat tinggi pada saat dijalankan. Jadinya dibutuhkan beban agar motornya itu bisa kecepatannya itu berkurang secara drastis dan biar bisa dikendalikan. Nah, pada gambarnya ini kan kecepatannya sangat tinggi nih. Nah, kalau dia diberi beban dia akan berkurang kecepatannya sehingga kecepatannya itu dia sampai mulai melambat secara drastis. Jadi hubungan antara kecepatan dan torsi itu berbanding terbalik. Kecepatan versus hambatan pengalih pada menunjukkan hubungan antara kecepatan dan pengalih berlawanan. Karakteristik ini menggambarkan hubungan terbalik antara kecepatan dan hambatan diverter pada daerah tertentu, yaitu lebih dekat ke asalnya. Pada nilai resistansi yang lebih tinggi atau nilai RD-nya, kecepatan akan jenuh dan idealnya nilai minimum kecepatannya adalah 6491 RAD per second. Baiklah, selanjutnya di sini ada gambar grafik yang sama seperti yang grafik sebelumnya, tapi di sini ada penjelasannya. Nah, di sini kan ada sebuah gelombang nih. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatan itu dia akan menurun seiring bertambahnya beban. Jadi pada grafik ini hubungannya kecepatan dengan beban itu dia berbanding terbalik, karena kecepatannya ini akan sangat cepat di saat motor sudah dijalankan atau di starting pada motor DC seri. Seiring bertambahnya beban, maka kecepatannya ini akan berkurang secara ataupun menurun secara drastis. Pada gambar gelombang yang pertama ini
ini mendapatkan arus armaturnya 2,5 ampere. Terus yang hijau tua ini didapatkan arus armaturnya 5 ampere. Terus yang warna merah ini didapatkan arus armaturnya 7,5 ampere. Dan yang warna biru tua ini didapatkan arus armaturnya dengan nilai senilai 10 ampere. Di sisi kanan, semua parameter kecuali arus konstan, arus jangkar motor yang ditarik dari catur daya tergantung pada beban mekanis yang terhubung. Untuk beban tertentu telah diperbaiki. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara kecepatan motor DC seri dan medan diverternya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel mengenai tentang nilai dari arus armaturnya. Terus di sini ada hasil dari arus armaturnya itu berapa aja. Terus di sini ada nilai dari konstan dan juga nilai dari variabelnya. Nah, untuk nilai armaturnya ini ada kita dapatkan kelipatan dari 2,5. Yaitu dapatnya 2,5 ampere, 5 ampere, 7,5 ampere dan 10 ampere. Dengan nilai hasil dari arus armaturnya 2,5 ampere itu didapatkan omega sama dengan 26.956 ditambah dengan 2.709 per RD dengan variabel 26.996 dan variabelnya itu 2.709 per RD. Pada saat di nilai armaturnya itu arus armaturnya 5 ampere didapatkan nilai konstannya itu 13.277 ditambah dengan nilai variabel nilai konstannya itu 8.718 ditambah dengan nilai variabelnya didapatkan 0,8859 per RD. Selanjutnya yang terakhir didapatkan arus armaturnya 10 ampere dengan nilai konstannya itu didapatkan 6.461 ditambah dengan nilai variabelnya yaitu 0,6603 per RD. Arus jangkar yang bergantung pada beban yang terhubung ke motor, suku pertama adalah suku konstan. Suku konstan yang menyatakan kecepatan minimum motor. Kecepatan dan beban memiliki hubungan terbalik yang terlihat dalam kasus ini juga. Istilah keduanya adalah istilah variabel. Dalam suku kedua persamaan saja variabelnya adalah RD. Pada suku kedua 1 per RD dikalikan dengan parameter yang berbanding dengan nilai dari arus jangkarnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi gambar grafiknya. Nah, dia seperti ini gambar grafiknya. Di sini ini adalah kecepatan dari motornya. Terus ini adalah torsi atau bebannya. Nah, jadi pada grafik ini ya karakteristik dari motor DC seri itu ketika motornya dijalankan di starting itu kecepatannya akan sangat cepat atau kecepatannya itu dia sudah maksimal sangat cepat itu sehingga tidak dapat dikendalikan. Nah, dan kita memberikan beban pada motor DC seri ini agar kecepatan pada motor DC-nya itu pada motor DC seri itu akan berkurang dan menurun secara drastis sehingga kecepatan motornya tersebut dapat kita kendalikan dengan bertambahnya beban agar kecepatannya bisa berkurang. Nih, ini gambar grafiknya. Karakteristiknya itu sama. Ketika kecepatannya itu motor dijalankan di starting itu kan kecepatannya sudah maksimum, udah maksimal banget, udah sangat cepat. Jadi ketika dia diberi beban maka kecepatannya ini dia akan langsung menurun secara drastis gitu. Ini kecepatannya dan ini adalah torsi dari arus bebannya. Pada gambar grafik ini menunjukkan karakteristik suku kedua persamaan kecepatan yang mendominasi perubahan kecepatan. Jelas bahwa kecepatan akan jenuh ke nilai minimum tergantung pada jumlah jenuh untuk beban yang berbeda. Jumlah arus jangkar yang ditarik dari catur daya tergantung pada beban mekanis yang terhubung ke motor. Ada hubungan proporsional antara arus jangkar dan beban mekanisnya. Nah, selanjutnya di sini adalah gambar grafik mengenai tentang hubungan antara torsi ataupun beban dengan nilai arusnya. Nah, bisa dilihat baik-baik dari gambar grafiknya ini. Ini kan gambar grafiknya ini torsinya itu dia semakin tinggi. Di gambar grafiknya ini arusnya juga dia ikut naik. Berarti hubungan antara torsi beban dengan
arus dia adalah berbanding lurus karena mereka sama-sama naik. Jadi arus armatur yang didapatkan yang warna biru tua ini yaitu 10 ampere, terus yang warna hijau ini didapatkan 7,5 ampere. Untuk kesimpulannya, jika bebannya berat, maka rentang kendali kecepatan akan lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi beban ringan untuk perubahan nilai diverter yang sama. Hal ini juga menunjukkan karakteristik torsi motor DC seri dengan nilai yang diverter yang berbeda. Titik jenuh kecepatan dan torsi telah ditelusuri dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa untuk motor berdaya rendah, pengendalian kecepatan menggunakan kendali medan lebih fleksibel dan presisi karena pada daya rendah, arus jangkar akan lebih rendah untuk tegangan terminal tertentu. Arus jangkar ini yang lebih rendah memiliki nilai resistansi pengalih yang lebih besar untuk saturasi kecepatan. Untuk motor berdaya tinggi, kontrol ini tidak akan berada dalam jangkauan yang luas karena kecenderungan cepat mencapai tingkat kecepatan saturasi. Jadi motor DC itu dia adalah salah satu motor yang bersumber DC untuk pengoperasiannya. Dan kesimpulannya itu, motor DC itu dia kan ada dua jenis, yaitu berdasarkan jenis magnet dan juga berdasarkan sistem eksitasi. Pada motor DC seri ini dia salah satu jenis motor yang kumparan fitnya itu dia terhubung secara seri dengan kumparan armaturnya. Jadi karakteristik ini pada motor DC seri ini itu ketika bebannya kita tambahkan pada kecepatan motornya, itu kecepatan motornya akan sangat menurunnya secara drastis. Soalnya pada saat kita jalankan motornya itu pada motor DC seri itu kecepatannya sangat cepat ataupun kecepatannya tidak bisa kita kendalikan, makanya diberi beban kurang dan bisa kita kendalikan. Baik, sekian dari saya menjelaskan mengenai materi tentang motor DC seri. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.初期の時間ゴールデンメンバーと思いませんか。初期の地下ラー乱れた国で生きる私たち、誰もが本音隠してるけど、そんな問題もラブ探偵地下が解決するわ。 IQ さんでも任せなさい。シュキシュキシュキシャキシャキ設定うかうかしてたらすぐ卒業。シュキチュキドキドキフォーチュングラー恋したら広い力の限り輝くのだ。